Setelah jembatan untuk komunikasi telah dibangun, itu akan lebih mudah untuk mendiskusikan firman Tuhan dengan orang lain. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema 7 Prinsip Penginjilan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan Sederhana Indonesia. Orang Farisi sudah mendengar bahwa Yesus menjadikan dan membaptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. Tetapi sebenarnya bukan Yesus yang membaptis, melainkan kami murid-muridnya. Yesus tahu bahwa orang Farisi sudah mendengar tentang dirinya. Jadi dia bersama kami meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke provinsi Galilea. Dalam perjalanan ke sana, dia harus melewati daerah Samaria. Waktu di Samaria, Yesus dan kami sampai di sebuah kampung yang bernama Sikar, yang dekat dengan tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Dan sumur Yakub ada di situ. Karena perjalanan jauh, Yesus merasa sangat lelah. Jadi dia duduk di pinggir sumur itu. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kemudian seorang perempuan Samaria datang ke sumur itu untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Tolong berikan air kepadaku supaya aku minum." Waktu kejadian itu kami sudah pergi ke desa Sikar untuk membeli makanan. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Saya heran, bagaimana mungkin Bapak seorang Yahudi minta air minum kepada saya seorang Samaria?" Dia berkata begitu karena orang Yahudi menganggap orang Samaria najis. Lalu Yesus menjawab, "Ibu tidak tahu hadiah apa yang Allah mau berikan kepadamu dan tidak mengenal aku yang minta air darimu. Kalau ibu sudah mengenal aku, pasti ibu akan lebih dulu minta air hidup dari aku, dan aku siap memberikannya kepadamu." Lalu perempuan itu berkata, "Bapak tidak punya timba dan juga sumur ini sangat dalam. Bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan air hidup itu kepada saya? Yakub nenek moyang kita yang memberikan sumur ini kepada kami. Dulu dia dan anak-anaknya dan juga semua ternaknya minum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak merasa diri lebih besar dari dia, bukan?" Lalu Yesus menjawab, "Setiap orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Karena air itu akan menjadi seperti mata air di dalam dirinya, yang akan terus mengalir dan memberinya hidup yang selama-lamanya." Kata perempuan itu, "Bapak, berikanlah air itu kepada saya, supaya saya tidak haus lagi dan tidak usah kembali menimba air di sini." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan kembalilah dengan dia ke sini." Dan perempuan itu menjawab lagi, "Tetapi saya tidak punya suami." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang ibu katakan tepat sekali. Kamu tidak mempunyai suami, karena kamu sudah 5 kali kawin cerai dengan laki-laki yang berbeda. Dan laki-laki yang hidup denganmu sekarang bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itu memang benar." Dan dia berkata, "Bapak, sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang nabi. Nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung itu.
Tetapi kalian orang Yahudi berkata, setiap orang harus menyembah Allah di Yerusalem. Lalu Yesus menjawab, Ibu, percayalah kepada perkataanku ini. Di kemudian hari, kalian boleh menyembah Allah Bapa di mana saja, dan tidak usah naik lagi ke gunung itu atau pergi ke Yerusalem. Kalian orang Samaria memang menyembah Allah, tetapi tidak mengenal Dia. Sedangkan kami orang Yahudi menyembah Allah yang sudah kami kenal. Karena Allah sudah berjanji bahwa keselamatan akan diberikan kepada manusia melalui orang Yahudi. Tetapi waktunya akan datang, dan sebenarnya sudah tiba sekarang, di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembahnya. Karena Allah bukan daging tetapi roh. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah Dia, hendaklah menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Saya tahu bahwa Mesias akan datang nanti. Waktu Dia datang, Dia akan memberitahukan semua kehendak Allah kepada kami. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya Kristus. Dan Yesus berkata kepadanya, Aku yang sedang berbicara denganmu adalah Mesias. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang Kristen ingin membagikan Injil Kristus kepada orang lain. Namun banyak yang sering merasa canggung dalam upaya mereka untuk berbicara dengan orang lain. Atau mereka sama sekali tidak tahu cara membuat kontak untuk usaha belajar Alkitab. Menyebabkan banyak orang mengalami frustrasi yang membuat mereka putus asa untuk mencoba lagi. Mungkin kita belajar beberapa hal dari Yesus, guru utama kita, yang sering terlibat di dalam penginjilan pribadi maupun khotbah di depan publik. Misalnya, percakapannya dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Mengamati Yesus dalam tindakan adalah mungkin untuk mengumpulkan 7 prinsip penginjilan pribadi yang sebaiknya kita ingat untuk diri kita sendiri sebagai upaya untuk mengajar orang lain. Salah satu prinsip tersebut adalah yang pertama, menghubungi orang secara sosial. Kita harus memiliki kontak sosial. Kedatangan Yesus melalui daerah Samaria, banyak orang Yahudi karena penghinaan mereka terhadap orang Samaria menghindari daerah Samaria. Yesus dan murid-muridnya memilih untuk melewati Samaria, memastikan kontak. Contoh serupa tentang Yesus yang melakukan kontak sosial bisa dibaca di dalam Lukas 5 ayat 29-32. Ketika orang tidak datang kepada Kristus, itu karena kita tidak pergi kepada orang-orang. Kita tidak bisa menjadi penjala manusia dengan memancing di tong. Jika ikan tidak akan datang ke tong, maka kita harus pergi kemana ikan berada. Masalah dengan menabur benih bukanlah karena tidak ada tanah yang baik yang dapat ditemukan, tetapi benih itu masih ada di dalam lumbung. Jangan dibingungkan antara konsep pemisahan dengan isolasi. Ya, kita harus terpisah. Namun bukan berarti kita harus mengasingkan atau mengisolasi diri. Perhatikan doa Kristus. Perhatikan perintah Paulus. Menarik diri dari orang-orang yang tidak mendengar atau menaati Injil bertentangan dengan kehendak Tuhan. Peluang kontak sosial. Bila kita berada di sekolah, kita memiliki kontak dengan sesama siswa. Jangan berpikir kita terlalu muda untuk terlibat dalam memimpin orang lain datang kepada Kristus. Orang Kristen mudah sekali memiliki kesempatan terbesar untuk mengajar orang lain. Bagaimana kita melayani sekarang, kemungkinan besar akan menjadi indikasi bagaimana kita akan melayani di kemudian hari. Di tempat kerja dengan sesama karyawan atau majikan, kita menghabiskan sebagian besar hidup kita dengan orang-orang ini. Kita memiliki potensi terbesar untuk mempengaruhi mereka.
terutama dengan meneladani kita. Di rumah bersama tetangga, teman-teman, dan keluarga. Apakah kita bahkan tahu tentang tetangga kita? Mereka yang paling dekat dengan kita kadang-kadang bisa sulit, tetapi mereka dapat dijangkau. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Matius 13 ayat 54-58 menjelaskan hal demikian. Ingat, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia," Markus 16 ayat 15. Kita harus pergi di mana ada orang-orangnya. Prinsip lain yang dapat kita petik dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu adalah, yang kedua, buatlah kepentingan bersama. Kepentingan bersama membuat jembatan. Perhatikan kata-kata pertama Yesus kepada perempuan itu. Dia datang untuk menimba air. Dia haus. Kata-kata pertamanya berpusat di sekitar kepentingan mereka bersama. Sama-sama membutuhkan air. Sadari kebutuhan untuk membangun hubungan baik, yakni ibaratnya analoginya adalah sebuah jembatan. Dialog yang bermakna memang tidak mudah, apalagi melibatkan hal-hal rohani. Kepentingan bersama memungkinkan kesempatan untuk dialog yang bermakna. Setelah jembatan untuk komunikasi telah dibangun, itu akan lebih mudah untuk mendiskusikan firman Tuhan dengan orang lain. Kepentingan umum banyak. Mereka termasuk keluarga. Mereka termasuk kegiatan seperti komunitas di dalam pekerjaan, proyek, hobi, termasuk pengalaman bersama seperti bepergian, atau bahkan tragedi. Jangan merasa bahwa kita harus segera memulai berbicara tentang hal rohani. Penting untuk meluangkan waktu untuk memelihara kepentingan bersama. Namun pada titik tertentu kita ingin mencapai tahap selanjutnya yang mengarah kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga di dalam penginjilan pribadi adalah membangkitkan minat rohani melalui tindakan kita. Kita melihat teladan Tuhan Yesus. Sebagai seorang pria, dia berbicara kepadanya seorang perempuan. Sebagai seorang rabi, dia berbicara kepadanya seorang wanita yang tidak bermoral. Sebagai seorang Yahudi, dia berbicara kepadanya, yakni seorang Samaria. Dia membangkitkan minat hanya dengan berbicara kepadanya. Mengenai tindakan kita dapat membangkitkan minat rohani dengan teladan kita. Dengan menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada semua orang, bahkan yang jahat dan buruk. Dengan tidak menyimpan prasangka rasial atau sosial kepada mereka yang berbeda. Dengan teladan iman dan harapan kita sendiri. Melalui kata-kata kita, teladan Yesus, pernyataan Yesus mengalihkan pembicaraan mereka ke perihal kerohanian yang penting. Yesus memimpin mereka ke dalam diskusi tentang minat rohani yang sama, yakni air hidup. Tentang kata-kata kita dapat mengajukan pertanyaan atau membuat pernyataan yang bergeser kepada percakapan tentang hal-hal rohani. Misalnya, menurut Anda, apa yang membuat dunia kita berantakan seperti sekarang ini? Misalnya, apakah Anda tertarik dengan apa yang dikatakan Alkitab? Tentang apa misalnya? Jadi kita dapat memulai percakapan mengarah kepada hal-hal rohani seperti itu. Kemudian diskusi pertama-tama harus melibatkan hal-hal persetujuan umum. Mulailah dengan hal-hal yang kita setujui untuk membangun hubungan baik dan menanamkan rasa percaya diri. Ini adalah praktek khotbah apostolik. Begitu juga minat rohani telah dibangkitkan. Prinsip lain dapat diperoleh dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang keempat, jangan terlalu jauh atau terlalu cepat memberikan seseorang apa yang mereka siapkan. Perhatikan diskusi Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dia menginginkan air hidup, tetapi apakah dia benar-benar memahaminya? Yesus melihat kebutuhan untuk air hidup. Dia membutuhkan iman kepadanya sebagai Mesias. Dia perlu memberikan bukti bahwa dia adalah Mesias. Jadi, alih-alih memberikannya air hidup, dia menyuruhnya untuk memanggil suaminya yang akan menghasilkan keyakinannya tentang dia sebagai seorang nabi.
Terkadang orang tidak menyadari apa yang mereka butuhkan terlebih dahulu. Mereka ingin membicarakan topik tertentu, tetapi mereka benar-benar membutuhkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Beberapa contoh, beberapa orang ingin mempelajari Wahyu ketika mereka perlu didasarkan pada Alkitab bagian lain terlebih dahulu. Ada orang yang ingin membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi gereja, pekerjaan, ibadah, dan lain sebagainya, ketika mereka harus fokus pada prinsip pertama dari Injil. Berikutnya adalah penting bahwa seseorang tidak tersedak daging ataupun isi dari firman Tuhan. Dan saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti berbicara kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah. Saya terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang yang masih dikuasai oleh keinginan-keinginan diri sendiri, yaitu seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. Ajaran yang saya sampaikan seperti susu, bukan seperti makanan keras. Saya melakukan hal itu karena kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makan makanan rohani yang seperti itu. 1 Korintus 3 ayat 1-2. Ada prinsip penginjilan lain yang mempertimbangkan kebutuhan prospek. Hal yang kelima kita belajar, jangan membuat pengertian yang tidak perlu. Kita meneladani Yesus. Dia bisa saja memikirkan perempuan Samaria ini sebagai seorang pezina, seperti yang dinyatakan di tempat lain. Dia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk mengutuk dia. Jadi di dalam hal ini kita melihat bagaimana belas kasihan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia tidak datang untuk menghukum ataupun mengutuk, tetapi untuk memberitakan kabar keselamatan. Bukan untuk mengatakan bahwa suatu hari dia tidak akan menghakimi dunia, tetapi bahwa tujuan utama kedatangannya yang pertama adalah untuk menawarkan keselamatan. Yohanes 12 ayat 46-48. Dalam upaya penginjilan kita, meskipun kita berkhotbah menentang dosa, tujuan utama kita adalah untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Fokus kita seharusnya adalah memberitahu orang lain tentang penawaran pengampunan Tuhan. Tuhan mencari rekonsiliasi dengan orang berdosa. Pelayanan kita adalah pelayanan rekonsiliasi. Prinsip penting lainnya dalam penginjilan yang perlu diingat adalah yang keenam, tetaplah dengan topik masalah utama. Dalam kasus perempuan Samaria, dia mengalihkan topik pembicaraan dari dirinya sendiri ke tempat ibadah yang seharusnya. Yesus menjawab pertanyaannya sambil secara efektif membalikkan percakapan kembali ke subjek asli. Siapa dia dan apa yang dia tawarkan? Tetap tepat pada tujuan semula. Jika ingin membangun kesepakatan bersama dengan menghindari mendahului, saat kita berpindah dari dasar yang biasa ke yang tidak biasa, ambil satu langkah pada satu waktu. Jangan melanjutkan sampai kesepakatan pada setiap langkah telah terjadi. Jika tujuan kita hanya untuk mendapatkan persetujuan untuk belajar Alkitab di rumah, hindari diskusi terperinci pada saat itu. Amsal 15 ayat yang ke-28. Yang ketujuh, menghadapi langsung. Contohnya adalah Yesus. Akhirnya Yesus menghadapkan perempuan itu dengan identitasnya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku yang sedang berbicara denganmu adalah Mesias." Yohanes 4 ayat 26. Ini terjadi setelah dia meletakkan dasar yang kokoh dan kuat. Contoh untuk hari ini, dalam mencoba mendirikan sebuah pelajaran Alkitab di rumah, marilah memanfaatkan kontak sosial kita, mengembangkan kepentingan bersama, terbuka untuk komentar yang menunjukkan minat rohani, sambil menunjukkan iman kita sendiri melalui tindakan dan kata-kata. Menghindari argumen yang sia-sia, menekankan keyakinan umum. Pujilah poin-poin baik mereka dan dorong mereka dengan arah yang benar. Memiliki satu tujuan utama, mendorong mereka untuk mempelajari Alkitab lebih banyak lagi. Menanyakan apakah mereka ingin belajar lebih banyak tentang Yesus,
tentang Alkitab atau gerejanya. Memperhatikan contoh Aquila dan Priscilla dengan Apolos. Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke Efesus. Dia berasal dari kota Alexandria, Mesir, dan dia orang yang sudah banyak mempelajari tentang kitab suci dan pandai sekali berbicara ataupun berkhotbah. Dengan semangat yang menyala-nyala, dia mengajar di rumah pertemuan orang Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan datang melalui Yesus. Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal dia hanya mengetahui cerita tentang Yesus sampai baptisan Yohanes. Priscilla dan Aquila hadir waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah pertemuan. Jadi mereka membawa dia ke rumah mereka dan menjelaskan lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan kepadanya. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Menghadapi mereka secara langsung dengan kesempatan untuk mempelajari Alkitab. Selama pelajaran Alkitab di rumah, terus kembangkan kontak sosial, terus membangun kepentingan bersama, meluangkan waktu untuk menonjolkan kesamaan yang kita bagikan di dalam kepentingan rohani. Mulai dari kesamaan ke dasar yang tidak biasa dengan hati-hati, menekankan pesan Injil, jangan terobsesi pada kekurangan individu mereka, memiliki satu tujuan utama untuk membantu mereka memahami kebutuhan dan rencana keselamatan Injil. Menghadapi mereka secara langsung dengan ajakan untuk mematuhi Injil Kristus. Misalnya dengan bertanya, apakah ini masuk akal? Apakah ada sesuatu yang saya katakan tidak Anda pahami? Apakah aku telah mengajarimu selain apa yang Alkitab ajarkan? Maukah kamu menaati Kristus sekarang dan dibaptis untuk pengampunan dosamu? Sebagai kesimpulan, hasil percakapan Yesus dengan perempuan Samaria adalah pertobatan banyak orang di kota Sikhar. Ini menunjukkan potensi penginjilan pribadi. Siapa yang tahu apakah satu orang yang Anda ajar pada gilirannya dapat membawa banyak orang kepada Kristus? Bahwa satu orang mungkin seperti benih, dari mana benih dapat muncul. Menyadari potensi ini, kita dapat lebih menghargai kata-kata Yesus. Pada umumnya orang tahu dan berkata, sesudah 4 bulan tibalah waktu panen. Tetapi aku berkata kepada kalian, bukalah mata hati kalian. Lihatlah kebun-kebun ini. Gandum ini sudah siap dipanen. Yohanes 4 ayat 35. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa di dalam memegang dan melakukan prinsip penginjilan secara pribadi. Kiranya apa yang kita refleksikan melalui Injil Yohanes pasal 4 ini, kita boleh mengambil prinsip-prinsip yang penting dan tetap relevan hari ini untuk melayani di dalam pekabaran Injil secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi fokus yang kita beritakan akan mengarahkan, menolong, menguatkan, menghibur, serta memberkati kita semuanya. Shalom.